gitu. Cuman dia najis kan. Nah, bangkai atau benda-benda lain, tai misalkan. Maka jual beli pupuk kandang dalam mazhab kita kan tidak boleh. Jual beli pupuk kandang, kita harus dicarikanlah hilahnya, dicarikan alasan lain untuk membolehkannya. Banyaklah, ada beberapa metode, di antaranya misalkan ya upah orang ngumpulin kotorannya, bisa juga dicarikanlah alasan lain untuk ngasih orang tu duit. Tapi kalau beli tai kambing itu sama seperti beli najis, beli benda najis, tak dibolehkan beli benda najis. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Seharusnya pembahasan haji, tapi kita lewatkan saja karena akan lebih karena jarangnya dipakai nanti fikih haji ini, jadi kita fokuskan kepada hal-hal yang sehari-hari kita butuhkan ilmunya. Dan kita masuk dalam pembahasan besar, yaitu tentang jual beli atau fikih muamalah. Dalam kitab-kitab fikih lebih sering disebut dengan kitabul buyu' atau pembahasan tentang jual beli. Nah, ini yang saya tulis adalah matan ghayah yang mungkin sebagian tidak punya kitab atau memang lebih enaknya disalin ulang supaya membiasakan diri kita menulis Arab ini lancar tulisan kita. Saya akan bacakan, saya akan terjemahkan, dan saya akan coba lihat bagaimana penjelasannya. Nah, nanti kita baca terjemahannya dulu, baru nanti kita lihat bagaimana penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-buyu'u. Buyu'u itu artinya adalah jual beli. Di pembahasan kita adalah al-buyu', artinya adalah pembahasan tentang jual beli. Jual beli itu ada salah satu asya'a, tiga model. Jadi jual beli itu ada tiga model.
3 macam lah bahasa kitanya, 3 model lebih paham kita gitu. Artinya teknis jual beli itu ada 3 masalah teknisnya. 1, bai'u, yaitu menjual beli ainin, benda atau barang, musyahadatin, yang dapat terlihat bendanya. Ini kan air ini barangnya nampak, ada, terlihat. Itu artinya musyahadah. Maksudnya barang itu ada di saat kita melakukan transaksi jual beli itu. Ai hadiratun waqtal aqdi amamal ba'i wal mushtari. Maksud barang itu dilihat adalah barang itu ketika jual beli itu ada, dia nampak barangnya. Bang, beli air, ada airnya, ada. Itu namanya yang ini yang dimaksud. Bang, air, beli air. Oh ya, tapi airnya belum ada. Itu beda. Tapi maksudnya adalah beli barang dan barangnya ada di saat terjadi akad jual beli. Fajaizun, maka hukum membeli barang begini jaizun, boleh. Ini model pertama yang biasa lah, kita ke kedai-kedai, Kak, beli gula, ada gulanya di situ. Nah, itu namanya beli barang yang bendanya ada di situ. Bang, beli meja, oh ya kami buatkan dulu, berarti kan barangnya belum ada gitu. Nah, ini kategori yang pertama. Ini boleh. Ya, walaupun nanti syaratnya asalkan tidak boleh, kan secara umum yang penting tidak ada penipuan, tidak ada dan lain-lain. Nanti ada syarat-syarat barangnya. Ini modelnya dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa bai'u syai'in, dan menjual sesuatu, atau sesuatu ini maksudnya barang, mausufin, yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Ciri-cirinya. Bang, beli ini model begini, ukuran segini, tapi fi zimmati. Fi zimmati itu kalau bahasa kitanya dalam tanggungan, tanggungan, bahasa Indonesianya gimana? Tanggungan, barangnya belum ada. Nanti kita istilah mengenal nanti beberapa model jual beli yang nanti yang lain. Ini berarti barangnya nah, artinya barangnya ini dalam tanggungan, hanya saja dia menyebutkan ciri-cirinya. Mana tadi? Nah, apa hukum beli barang seperti ini? Fajaizun, hukumnya boleh tapi bersyarat. Iza, syaratnya adalah iza, apabila wujidatis sifatu, didapatkan ciri ataupun sifat, memang ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri kriteria barang yang dipesan itu ala ma wusifat bihi, berdasarkan yang sudah disebutkan. Contoh gini, misalkan saya beli mobil tapi limit edition. Saya bilang sama Ustaz Kurniawan sebagai penjual mobil, Ustaz, saya beli mobil tapi rodanya 1, misalkan. Ini kan contoh lah ya, itu limit edition ya. Nah, barangnya kan belum ada.
Nanti kan ada istilah jual beli salam kan. Barangnya belum ada. Nah, sanggup nggak Ustaz Kurniawan apanya? Saya bilang wujudkan. Ada Ustaz, nanti kita buatkan. Nah, boleh nggak jual beli model begini? Boleh, asalkan terpenuhi apa yang dipesankan tadi. Nah, gitu maksudnya. Ini di situ dicontohkan di sini. Kata dia, ka'ayyatlubal mushtariyu. Contohnya orang membeli minal ba'i'i dari si penjual sayaratan muhaddadatal laun. Mobil yang warnanya terbatas, misalkan the limited edition. Nah, dan juga misalkan wabaladusan, dan dia pengen dari negeri tertentu, atau sanata tasnik, tahun saya mau beli mobil Mercy tahun 70 misalkan. Nah, gitu kan. Barangnya mungkin belum ada di situ, tapi dia bisa wujudkan sesuai dengan apa yang dipesankan. Boleh enggak? Boleh, asalkan bisa diwujudkan gitu. Kalau tak bisa diwujudkan ya enggak boleh. Itu contohnya, itu yang model jual beli yang kedua. Kayak kita apalah gitu ya, dalam biasa kan kita beli barang. Wa bai'u ainin ghaibatin, yang ketiga ada jual beli barang yang tidak ada. Barangnya tidak terlihat, artinya tidak ada di situ. Lam tusyahad, dan tidak pula bisa dilihat. Nanti akan ada pendetailannya. Fala yajuzu, maka model begini ini tidak diperbolehkan. Contoh, kata si pembeli, kata si penjual begini, saya si penjual nih, bapak pembeli, Pak, kasih saya uang, nanti akan saya jual ke bapak baju baru besok. Tapi saya tak sebutkan baju model kayak mana. Kalau yang tadi kan disebutkan pesanannya, Ustaz saya beli mobil yang limited edition tahun sekian, produksi model begini, warna begini. Yang ketiga ini modelnya dia menawarkan, mau enggak aku belikan jualkan spidol, sini duitnya, nanti besok aku kasih spidolnya. Tapi model spidolnya, warna spidolnya, tanpa menyebutkan ciri-ciri, maka di sini ada nanti potensi kebodohan, artinya kejahalah, itu artinya tidak pasti. Ternyata datang besok bukan seperti yang ini kan, oh ternyata kayak gini gitu. Maka model begini ini fala yajuz, maka tidak boleh dia. Jadi ada unsur tidak transparan dalam jual belinya, maka jadi tidak boleh. Jadi 3 model, 2 boleh, 1 yang tidak boleh. Yang satu tadi boleh kalau modelnya jual beli barang yang bisa dihadirkan, bisa dinampakkan saat terjadi akad. Beli gula, beli lontong, segala macam, ada barangnya situ. Yang kedua ini barangnya belum ada, tapi dia bilang aku pengen model kayak gini, mesanlah bahasa kitanya. Bisa diwujudkan dengan syarat boleh kalau mampu menghadirkan sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga ini semacam tidak tahu barangnya gitu. Sinilah besok aku belikan, tapi memang tidak disebutkan ciri-cirinya, sifatnya. Tidak dibolehkan karena khawatir nanti tidak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi 3 model. Nah, kemudian lanjut. Mana sih kok beda ya? Wasihu kan? Wayasihu gitu kan? Ini dah masuk syarat-syarat barangnya.
Wa yasihu dan sah. Situ wala yasihu ya? Masa iya? Oh, lam tusya. Ya, okey, siap. Yang ke berikutnya wa yasihu kan? Okey. Yang tadi itu fala yajuzu. Maka tidak sah jual beli modal yang ketiga tadi. Kemudian bahasan berikutnya wa yasihu dan sah bai'u. Ini barangnya lagi. Apakah semua barang itu boleh diperjualbelikan? Ternyata tidak semua barang itu boleh diperjualbelikan. Wa yasihu dan sah bai'u menjual kulli setiap barang yang tahirin, syaratnya adalah tahirin, barang yang suci. Maka jual beli najis itu tidak sah. Contoh misalkan jual beli minuman keras, di samping dia haram, menjual benda haram, yang di sisi lain dia kan najis. Tua misalkan, oh kami jual beli tua nih, tua ini memang tak diminum, wah gitu, cuman dia najis kan. Bangkai atau benda-benda lain, tai misalkan. Maka jual beli pupuk kandang dalam mazhab kita kan tak boleh. Jual beli pupuk kandang, kita harus dicarikanlah hilahnya, dicarikan alasan lain untuk membolehkannya. Banyaklah, ada beberapa metode, di antaranya misalkan ya upah orang ngumpulin kotorannya, bisa juga dicarikanlah alasan lain untuk ngasih orang tu duit. Tapi kalau beli tai kambing itu sama seperti beli najis, beli benda najis, tak dibolehkan beli benda najis. Cuman di Palas ini laris kayaknya, jual beli maka dicarikan alasan bolehnya. Ya kan dia ngumpulin tai itu juga pakai tenaga ya. Intinya akadnya nanti jangan Pak beli tai gitu, enggak boleh. Karena dia beli tai, maka dia jadinya jual beli kotoran. Ya, berapa nih Bang? Dia enggak dijual Ustaz, kita enggak jual beli tai. Berapalah upah Abang ngumpulkan nih gitu. Ya, satu karungnya sekian lah Ustaz. Ini bau juga nih gitu kan. Kambingnya agak beda nih. Karena jual beli tidak boleh ainun najasah, benda yang najis. Nah, kalau benda terkena najis boleh aja, yang penting kan dia masih benda, spidol kena kencing bayi, kencing misalkan, boleh nggak dijual belikan? Boleh, kan tinggal dibersihkan aja nanti gitu. Benda najisnya itu, benda najis itu apa? Termasuklah kotoran, darah dan lain-lain. Bangkai, kotoran, darah, bangkai apa tadi? Minuman keras, muntah, benda-benda najis. Kalau ganja najis enggak? Karena dia tidak basah. Nah, sehingga dia kering. Jadi enggak ada najis. Nah, lagian dia bukan benda yang memabukkan asalnya. Cuman bisa disalahgunakan itu aja. Nah, dia bumbu masakan. Jadi kalau seandainya ibu masak biar agak enak, biasa dikasih ganja. Nah, dan dia tidak sampai mabuk, dia cuma jadi rempah saja gitu. Penyedap lah bahasa kita. Tapi kalau agak banyak dikit mungkin agak goyang juga gitu mungkin. Dia kalau kering dihancurin, dibakar dalam rokok, baru dia memabukkan. Kalau tua najis, dia aslinya kan tidak najis karena dia terbuat dari pohon nira ya. Saya nggak tahu pastinya. Difermentasi sebelum dia memabukkan, maka dia tidak najis. Begitu dia sudah difermentasi lama sampai kepada alkoholnya naik sekian persen yang memabukkan,
maka dia berubah jadi najis, dikit banyaknya najis. Kalau tapai pun ada nggak alkoholnya? Ada, cuman kan tapai itu kan alkoholnya tidak sampai memabukkan. Nah, tapi kalau agak lama dikit tapai itu difermentasi, bisa jadi dia mengeluarkan zat alkohol yang lebih banyak sehingga memabukkan. Jadi alkohol itu bahasa tidak otomatis memabukkan. Nah, hati-hati kalau mengatakan, oh ini alkohol berarti minuman memabukkan, itu bahasa kita. Bahasa ilmiahnya alkohol itu bukan minuman memabukkan. Ibu masak nasi, mendidih airnya, itu ada kandungan alkoholnya, ya kan? Nah, coba dicek-cek lagi. Tapai itu mana dia? Ini kalau tidak, ini ada kandungan alkoholnya, tapi tak sampai memabukkan, maka dia tidak haram. Dia hanya memabukkan kalau sudah sampai ke level, dia hanya diharamkan kalau sampai pada level memabukkan. Kalau tak salah saya ada orang kampung itu sabun mandi itu bisa dibuat dia minuman keras. Itu entah gimana caranya, wallahu a'lam, penting berbuih dia. Nah, spiritus itu bukan minuman keras, tapi saya tengok orang kampung itu kalau tak ada duitnya beli spiritus dia. Nah, hampir mati juga, tapi minum. Paling spiritus itu untuk lampu petromak itu. Kalau kita di kampung-kampung pakai lampu petromak, pakai mompanya pakai minyak spiritus itu. Jadi bapak-bapak itu saking ketagihannya minum, beli tuan ada duit, spiritus itu digasnya. Baik. Jadi salah satu benda yang boleh diperjualbelikan adalah tahir. Tahir maknanya adalah suci. Yang kedua, muntafa'in bihi, dapat dimanfaatkan. Arti ya dapat dimanfaatkan. Mamlukin, dapat dimiliki. Jadi muntafa'in, mana tadi itu? Barangnya itu mesti dapat dimanfaatkan. Kata meskipun nanti dia tak bisa dimanfaatkan sekarang. Lalu ada orang beli semut, saya nggak jual beli semut, tapi semut ini ada orang bisa memanfaatkan semut. Untuk apa? Untuk penelitian misalkan. Kalau cuma dia kolektor semut, tidak ada gunanya, tak bisa dimanfaatkan, maka tak bisa diperjualbelikan. Kalau apa? Kalau belalang kan boleh dimakan. Apa itu lagi namanya? Jangkrik. Jangkrik itu kategorinya apa? Kategorinya belalang atau serangga? Wah, gawat kita kalau serangga tak boleh dimakan. Kan serangga haram dimakan. Tapi di Jawa banyak kok jual sate jangkrik. Digonseng jangkriknya lalu disate. Mirip nggak jangkrik itu sama belalang? Sekarang bisa nggak disamakan jangkrik sama belalang? Kenapa enggak? Kita tengok makan jangkrik itu sama belalang sama enggak? Bisa aja kan, sama-sama makan daun kan. Yang jadi persoalan kita cuma satu, jangkrik ini hidup di tanah. Tapi ada juga saya tengok jangkrik hidup di apa? Di telur apa tuh? Cangkang telur apa? Ya, orang ternak jangkrik itu kan. Makannya daun. Maka di fatwa MUI boleh makan jangkrik. Saya tengok ya, fatwa MUI boleh kan makan jangkrik, disamakan dengan belalang.
Cuman jadi persoalan mungkin hidupnya kayaknya beda itu. Kalau belalang itu hidupnya di pohon-pohon kan, gitu. Kalau jangkrik ini ada sebagian yang hidup di taman. Tapi kalau yang diternak itu kan saya tengok enggak juga. Yang diternak itu hidup di alas telur itu, apa namanya istilahnya? Ya, papan telur yang untuk dijual untuk burung-burung itu. Nah, intinya barang itu bisa dimanfaatkan, mamlukin dan dapat dimiliki. Bang, beli burung, beli apa? Beli burung lah. Ya, ambil lah. Mana burungnya? Itu lagi terbang, tak kau tangkap lah, kata. Cuma mana memilikinya gitu. Barang yang tak bisa dimiliki. Jadi syarat pertama barang itu mesti suci. Yang kedua tadi dapat dimanfaatkan. Maka yang ketiga tadi itu maksud yang dimiliki itu bahwa orang itu betul-betul bisa dalam kuasa dia barang itu. Nah, nanti kalau dia menjual beli misalkan, bang, belilah mobil tu ya kau belilah. Entar lagi mati bapak aku nanti, aku kan jadi milik aku tu, kata dia. Barang tu belum diwariskan untuk dia, udah dijual belikan dia. Padahal belum dalam kuasa dia lagi. Selagi bapaknya masih hidup kan bukan punya dia. Bang, aku punya mobil. Mana mobilnya? Entar lagi milik aku tuh. Kenapa kau pula bisa begitu ya? Entar lagi mati bapak aku tuh. Jadi milik aku lah mobil itu. Membayarlah sekarang, aku butuh duit, kata dia. Kalau nanti mati bapak aku agak mahal bang. Ini mumpung bapak aku belum mati, aku jual agak murah, kata dia. Ini contoh aja. Barang yang dia jual tapi belum dalam kuasa dia, nggak boleh, nggak bisa lah. Kalau menjual barang orang tanpa pengetahuan dia, ya tambah tak boleh lagi lah. Nah, misalkan ada kambing situ kan, punya siapa kambing nih? Punya Ustadz Bashar. Aku belilah, beli nanti aku kasih duit sama dia. Gitu. Barang orang dia pula yang jualkan, nggak boleh lah. Tapi ada ulama pengecualian nanti, misalkan ada kambing orang nyasar di masjid, di pondok nih, jangan kambing lah, misalkan sapi orang lah, sapi nyasar, saya tangkapkan sapinya. Nah, kalau saya nunggu orang datang untuk ngambil sapinya berbulan-bulan, tekorlah saya. Biaya hidup sapi itu mahal pula, nanti datang tuannya, ya ambilnya pergi dia. Maka saya jual aja, daripada sapi pun bisa mati juga kan kalau lama-lama. Nah, nanti kok datang orangnya saya kasih harganya, ini udah aku jual lah. Kenapa kau jualkan, kata dia? Ya kau tak aku jualkan nanti biaya hidupnya. Lagian nanti mati sapi itu kan mubazir. Nah, tak bermanfaat dia. Nah, jadi dapat dimiliki. Maka masih dalam kuasa dia. Nah, wala yasihu, dan maka tidak sah bai'u ainin najisatin. Kebalikannya, la yasihu, tidak sah bai'u, jual beli, ainin najisatin, benda yang najis. Tadi ya kebalikan tadi aja nih sebenarnya. Wala ma la manfa'ata fihi, dan juga tidak bisa menjual beli barang yang tidak ada manfaat, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau seandainya saya jual sama Ustaz Kurniawan, Ustaz, saya beli baju, saya belilah baju, saya jual baju saya, mana bajunya Ustaz? Udah saya pesan untuk grosir, besok sampai barangnya. Tak sah, karena itu terjadi jahalah wal gharar, terjadi ketidakpastian dan juga ada unsur penipuannya. Jadi kalau bapak mesti bersabar jual beli itu, barangnya datang, kecuali bapak pesan, itu lain cerita gitu. Nah, itu namanya syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, tidak sembarangan barang yang boleh diperjualbelikan. Nah, nanti akan dibahas lagi setelah ini secara detail. Nanti ada khiyar, ada salam dan lain-lain. Itu secara umum dulu. Jual beli barang itu mesti ada 3 model tadi, 2 boleh, 1 tidak boleh.
lalu kemudian barang-barang yang diperjualbelikan itu mesti ada ketentuannya, yaitu suci, dapat dalam kuasa kita, dapat kita kuasai, dan juga nanti bermanfaat. Kalau dalam kitab saya nanti, dalam kitab yang lain nanti ada juga penjelasan tambahan terkait orang yang boleh melakukan jual beli. Saya tambahkan lah ya di luar ini ya, biar kita lengkap informasinya. Orang yang boleh melakukan jual beli itu tak sembarang orang. Syarat yang pertamanya mesti orang yang ahlan litasarruf. Saya hapus nih ya. Nak, ada penghapus nak? Halo, ada penghapus? Penghapus ada? Tisu ada? Tisu, ya. Dah, ada sesuai teman-teman. Iya. Ini kita tidak ada di kitab ini, saya tambahkan penjelasan syarat-syarat orang boleh jual beli. Boleh enggak anak kecil lalu jual beli tanah 3 hektar gitu. Dia tanah dia banyak, warisan dari bapaknya. Orang yang berakad jual beli ada beberapa syarat, 3 syarat. Syarat yang pertama, mestilah dia muslim. Mesti agamanya orang Islam. Agamanya Islam, bukan agamanya Muslim. Tapi dengan nanti maksudnya ini khusus, nanti kita belakangkan aja pembahasannya, karena orang Islam ini maksudnya kalau nanti yang dia jual belikan adalah Quran. Nah, kita bahas yang umum dulu. Yang pertama, syarat jual beli adalah ahlan litasarruf. Syurutul akid, syarat orang yang berakad jual beli. Pertama, syaratnya adalah dia mesti ahlan litasarruf. Maksudnya orang-orang yang memang sudah cakap dalam melakukan transaksi. Apa saja orang yang ahlan litasarruf itu? Dia bukan anak-anak. Berarti kalau anak-anak belum mumayyiz atau belum baligh, maka tidak sah jual belinya. Cuman nanti bagaimana kalau anak-anak beli es krim itu? Ya, untuk perkara-perkara yang remeh-temeh itu dimaafkan. Ya, beli es krim kan harganya paling 1.000, 2.000 gitu ya. Itu masih remeh-temeh, maka dia dikecualikan. Tapi kalau jual beli tanah dia tidak bisa. Beli rumah, jual beli mobil, mesti dia sudah bukan anak kecil lagi gitu. Nah, kalau orang gila termasuk dia bukan ahlan litasarruf. Dia mesti waras, akalnya mesti sehat. Dan orang yang boleh melakukan transaksi, maksudnya dia rasyid. Rasyid itu artinya dia memiliki kecerdasan. Maka orang-orang yang memiliki ketinggalan, yang tidak mengerti, bisa nak? Udah. Lama dia memproses. Misalkan ada orang keterbelakangan, atau dia sehat cuman tidak ngerti tentang harga gitu. Berapa harga air ini Kak? 30.000. Oh iya, bayarnya. Berarti dia nggak ngerti gitu. Nah, maka orang seperti ini dianggap tidak cukup pengetahuan syarat bagi dia untuk melakukan transaksi. Jadi mesti ahlan litasarruf. Sudah baligh dia, atau minimal dia sudah mumayyiz. Yang ketiga, akalnya sehat. Yang ketiga tadi dia memiliki kecerdasan dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, itu syaratnya. Yang kedua,
syaratnya mestilah mukhtaran. Mukhtaran artinya apa? Ya dia tidak dipaksa dalam pilihannya, jual belinya. Kau jual lah, dia bahasa lembut, kau belilah, kau jual lah barang tu sama aku, biar naik pangkatmu, kata dia. Kalau enggak gitu-gitu aja, berarti ada pemaksaan. Tak boleh. Berarti ada manfaat ataupun ancaman dalam jual belinya, tidak diperbolehkan. Yang ketiga baru Islam, kalau dia mau membeli Quran, mushaf. Artinya kalau orang mau jual membeli orang non kafir beli mushaf, tak sah jual belinya. Islam kalau dia mau membeli mushaf, mushafan, membeli mushaf maksudnya Quran. Nah, okey. Sekarang kita sudah selesai tentang ilmu dasar dalam jual beli. Sekarang baru kita masuk persoalan. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah riba. Dan ingin jual beli dulu. Ada yang tanya jawab dulu? Jual beli pula. Ada mau tanya jawab dulu? Silakan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada jual beli barang yang Oh ya, itu bukan jual beli. Ya itu kan upah. Bisa, maka dialihkan transaksinya Kak. Jangan jual beli, dia transaksinya. Sama seperti kita misalkan mau donor darah, boleh nggak kita jual? Nggak boleh. Yang kita lakukan adalah donor. Nanti kalaupun dikasih orang duit, upah kita supaya kita beli vitamin lagi gitu. Tapi kalau kita jual darah kita, itu tidak boleh darah kita jual. Jadi kalau kakak nanti sakit butuh darah, ya memang kalau di rumah sakit tuh kesannya kita membeli darah. Kita bukan membeli, karena orang pun tak ada jual darah. Kok bisa tiba-tiba kita beli darah? Ya kan? Darah di PMI itu darah apa itu? Orang donor atau orang jual darah? Donor. Kenapa kita membeli pula? Orang donor. Yang bisa jadi bahasanya seperti membeli, tapi maksudnya adalah itu kita membayar administrasi dan lain-lain. Ya? Iya, ya mungkin gini, biaya penyimpanan kan ada. Orang yang ininya segala macam. Sama beli tai kambing tadi lah, dicarikan hilahnya. Ya Kak. ambil gitu. Misalnya jadi bukan sama yang jual, kita bayar upah, kita bayar berapa lah akan misalnya 3 juta. Tapi dia misalnya kemudian misalnya kalau PK apa kita beli dulu, itu kayak mau tak? Tak ada masalah, berarti kan ada dua transaksi. Transaksi pertama adalah kakak, misalkan saya nih kan, jual kambing. Kakak bilang, Ustaz, saya beli kambing. Yang mana Kak? Yang ini. Berapa harganya? 3 juta. Selesai satu urusan. Oke. Kemudian yang kedua, kakak bilang, Ustaz, saya nitip kambing sini boleh, nanti saya kasih upahnya. Ya itu berarti ada dua transaksi. Tidak ada masalah. Karena jual beli yang pertama udah selesai. Nah, jadi bayar langsung, keceplek dibayar langsung. Nah cuman nanti upah ya, urusan keduanya adalah upah karena kakak minta tolong saya untuk ngurusin kambingnya. Jadi dua permasalahan, tak ada masalah. Mau kurban misalkan kan, kakak cari sapi-sapi yang kurus yang belum cukup umur, lalu kakak titip ke orang, nanti saya kasih 2 juta ya. Cuman kakak prediksi
itu bertahan gitu. Begitu dia. Nah, kalau pesan boleh enggak? Kalau sapi, saya pesan ya sapi, harus jelas sapi kapan kakak ambil, 2 tahun lagi. Sapi yang kayak mana, beratnya sekian, tidak ada masalah, berarti jual beli salam. Tapi syaratnya kan banyak, harus sesuai dengan yang dipesan gitu. Jadi agak berat juga sapi itu menentukan beratnya sampai, misalkan saya pesan ya kak, nanti sapi ini nanti ini untuk kakak nih. Tak pasti ukurannya nanti setelah sampai umurnya, ya kan? Nah, bisa jadi sakit segala macam, tak kuat makan sapinya. Nah, tapi kalau makanya teknisnya seperti tadi, saya beli 1 ekor kambing, top bayar. Tapi belum waktunya saya kika, saya sekian lagi saya kika, ya udah titipkan nanti, karena saya tak bisa ngangon kambing. Misalkan, maka saya titipkan ke orang, misalkan begitu. Tak ada masalah. Ya kak. Ada lagi? Ustaz. Tanya saya Ustaz mengenai orang yang bekerja sebagai Iya. Jadi dalam hal ini katanya hasil yang saya dapatkan itu jatuh dalam Kayak bersepadan jawabnya. Saya satu sisi kan dia bekerja karena dia butuh uang nafkah. Karena tidak mungkin kita tak menafkahi anak dan istri kita. Maka dalam kondisi darurat kita ambil job itu. Tapi dalam kondisi normal, maka kita khawatir nanti ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam berbuat ketidakbaikan. Maka kalau ada opsi bangun gereja atau bangun rumah sehari 100.000, bangun gereja 150. Hidup kita dengan 100.000, maka kita pilih yang 100.000 agar kita tidak terjerumus dalam tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Tapi dalam kondisi tertentu orang udah 2 bulan nggak dapat job, tak dibangunnya pun gereja itu, orang lain bakal membangun juga. Gitu. Cuman daripada dia tak makan, dia darurat kondisinya, diambilnya lah job itu. Tapi bukan karena job itu banyak gajinya gitu. Nah kalau ini jelas ini banyak gajinya ini gitu, jangan. Tapi kalau kondisinya darurat, bahkan saya pernah baca fatwa gini, boleh nggak kita kerja di negara yang sulit untuk salat Jumat? Ya kan? Dia misalkan dapat job 1 tahun untuk di luar negeri, tapi di negeri itu salat Jumatnya agak berat, salat Jumat tak ada masjid gitu, misalkan. Dan tidak ada makan halal pun berat ya. Dan suasananya suasana tidak Islam. Dia boleh kalau kondisinya darurat. Itu dulu ada saya baca dalam satu kitab itu. Maksud kondisi darurat apa? Dia nggak ada job lagi. Tapi kalau pilihannya ke India, ke Pakistan, atau ke misalkan di mana gitu daerah kafir ya, yang tak ada masjid misalkan, maka dia harus milih ke Pakistan. Kalau gaji, ya ini kan bergaji, mungkin di Eropa gajinya lebih besar, tapi dia susah hidup sebagai seorang Islam. Nggak ada MUI-nya, nggak ada KUA-nya, nggak ada masjidnya. Maka wajib dia memilih tempat yang dia bisa menjalankan agamanya dengan baik. Darurat sifatnya. Nah, sama seperti tukang tadi, ada pilihan bangun rumah atau bangun gereja. Nampaknya bangun gereja ini lebih besar gajinya nih, kata dia. Nah, jangan pilih yang ini aja. Kalau kondisinya darurat, baru nanti dia ambil pengecualian. Dan yang maksudnya antarodin itu adalah antara saya dengan pembeli dengan penjual, Ustaz.
Bukan antara din itu maksudnya saya sayang sama P ini, bukan itu maksudnya. Ndak ridho hati saya menjualnya, ndak itu maksudnya. Maksudnya di antara mereka tidak ada paksaan. Nah, misalkan gini tadi saya contohkan kan, Ustaz, belilah, juallah HP itu ke saya. Ndak ada Ustaz. Ustaz mau bertahan ndak di apa nih gitu, di posisinya sekarang gitu kan. Berarti kan adalah gitu kan. Jadi prosesnya itu dia ndak ridho gitu. Tapi bukan karena sayangnya dia sama barang itu. Aku ndak ridho nih barang ini pindah tangan ke orang lain. Ya udah aku saya jual. Kayak gitu. Maksudnya adalah bukan karena dia sayang sama barang itu, tapi memprosesnya itu ada hal yang membuat dia dipaksa oleh pihak lain untuk menjual itu. Nah, atau bahkan kalau seandainya orang itu nanti mendapatkan manfaat lain dari situ. Jadi inti antarodin itu artinya tidak ada paksaan. Nah, tidak ada paksaan maksudnya dia tidak ada paksaan untuk melakukan jual beli. Tidak boleh khiyar itu kan ada durasi waktunya. Nah, maksudnya gini kan, saya sama Ustadz punya tanah kan, atau punya sapi berdua lah, sapi milik berdua. Nah, saya bilang Ustadz kita jual lah barang nih. Iya kita jual, yuk kita mau orang akikah, orang mau kurban, jual lah, dapat duit 18-20 juta gitu. Nah, sekarang sudah terlaksana jual belinya. Terjadi antara saya sama Ustadz sama-sama pemilik kelas, nggak ada hubungannya sama si pembeli menjual, ya kan? Nah, dia mau pakai khiyar apa di situ? Khiyar majelis, barang itu udah selesai itu jual. Nah, khiyar aib misalkan nanti juga ada waktunya kan, ada durasi waktunya. Gitu. Ini udah setahun, udah pas pembagi-bagiannya nggak cocok, dia kelas sama kan, udahlah kita batalkan jual beli itu. Ya orang tuh kan nggak ada urusan, yang urusan kita sesama pemilik, ya kan. Nah nanti sampai insya Allah setelah ini pembahasan khiyar, biar kita bisa melihat yang mana yang boleh di khiyar itu artinya pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Nah ada nanti khiyar majlis, ada khiyar aib, ada khiyar syarat nama istilahnya. Ya Pak Ji? Lewat online ini kan pemesanan. Nanti ada jual beli salam namanya. Beli lah segar. Bapak Haji di Jakarta, saya di Pekanbaru. Bapak Haji bukalah di aplikasi penjualan lah segar kan. Nah, saya tengok barangnya, tek. Nah, oke. Lalu saya telepon atau CWA, saya beli lah segar, pesan lah segar. Oke. Tapi sesuai dengan yang di aplikasi, ukurannya sekian mili, rasanya rasa ini dan lain-lain. Itu tadi kan syaratnya begitu. Nanti harus dibayar di awal salam pemesanan itu, bayar. Nah, yang jadi masalah kalau COD. Nah, COD itu gimana? Karena bayarnya kan nanti. Nah, maka jual belinya terjadi ketika barang itu datang. Ketika mesan itu berarti belum terjadi jual beli. Nah, tapi kalau yang pemesanan tadi itu sudah terjadi jual beli. Tapi nanti bisa dibatalkan kalau ternyata barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Maka jual beli online mesti ada peluang untuk dibalikkan kalau barang tidak sesuai. Kalau dibilang dia barang yang sudah dipesan tidak bisa dikembalikan, susah kita. Karena jangan-jangan baju itu copot tali benangnya gitu kan, gimana kita memakainya? Di aplikasi itu luar biasa karena fotonya cantik kan. Nah sampai ke kita kata gitu, harus ada peluang untuk dikembalikan kalau tidak sesuai dengan. Maka kalau orang jual online dia mesti lengkap, dia menjelaskan baju lebarnya berapa, ukurannya berapa, kainnya apa, supaya orang yang memesan itu sesuai betul-betul dengan yang pesan yang datang gitu. Akadnya tak ada masalah. Cuman nanti kalau seandainya ada peluang barang itu tak bisa dikembalikan kalau tak sesuai dengan ininya, itu di situ baru ada masalah.
Kan mestinya biasanya jual beli online itu ada kan penjelasan spesifikasi barang kan. Ibu-ibu yang biasa beli online baju itu udah paham deh tuh di mana nengoknya gitu kan, lingkarannya berapa, nah gitu ya, panjangnya berapa gitu. Kalau bapak-bapak baru udah paham dia, cantik nih, ada pesannya langsung gitu. Kalau ibu-ibu detail dia gitu. Ya, jadi tidak ada masalah. Yang COD tadi itu yang kita khawatirkan itu. Maka COD kan bayarnya kan belakangan. Sebenarnya orang yang membawakan barang itu mesti statusnya bukan hanya kurir, tapi dia mewakili akad antara si pembeli dan si penjual. Misalnya yang punya barang bapak nih, saya kurir, yang pesan Ustaz Bashar, maka saya ini kurir nanti berakad dengan Ustaz Bashar, maka saya mewakili siapa? Si penjual. Nah, gitu dia. Paham Pak ya? Oke. Lagi yang lain? Ini kalau sistem jual beli kita punya durian batangan. Jadi kalau kita tak bisa ambil, gimana cara meramnya nggak bisa, kita borongkan pada orang yang pembeli nanti. Sistemnya berapa batang ini, berapa juta gitu. Ini diborongkan, gitu. Gimana hukumnya? Yang diborongkan kepada si pembeli. Ya, enggak masalah kan? Kan nampak barangnya. Misalkan saya punya jambu sepohon. Pak, Belum waktunya misalnya. itu nanti ada persoalan lain kalau belum pada waktunya. Udah bisa dimanfaatkan belum? Misalnya seminggu lagi baru. Ya, kan tadi ada pembahasan barangnya sudah bisa dimanfaatkan belum. Misalnya gini, Bapak jual kates. Kates itu mudah bisa dimanfaatkan atau tidak? Bisa kan? Berarti saya belinya harga sesuai dengan yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau putiknya Bapak jual tak bisa dimanfaatkan sama sekali, maka contohnya putik kelapa itu mau diapain putik kelapa gitu. Nah, tapi kalau Bapak jual misalkan durian muda, belum ada yang masak nih Ustaz. Ya, berarti Bapak jual apa sekarang? Durian muda, mau diapain durian muda? Nah gitu. Oh, saya pesan aja lah Pak Ustaz. Nanti kalau udah nanti saya beli, itu lain urusannya. Tapi ada buah-buah yang memang bisa dimanfaatkan. Intinya kalau selagi dia belum bisa dimanfaatkan, maka dia tak bisa jual belikan. Nah, kalau begitu ceritanya Bapak pesan sistemnya. Nah, ini duriannya saya mau nanti. Cuman nanti kan sampai pada waktunya jangan-jangan dia makan ulat, tidak pasti dia bukan ulat. Kalau dalam itu kita tidak bisa, kita pun beli durian itu tidak ada tahu kita isinya itu manis atau tidak kan. Ya, gitu. Ada juga sebenarnya unsur horornya beli durian itu. Gimana letak horornya? Karena lebih dari separuh durian itu tidak manis gitu. Cuma orang tidak beli gitu Pak. Ya intinya boleh tadi itu Pak. Artinya kalau durian kan kalau masih terlalu putih Bapak jual ya tak bisa. Enggak, Bapak mau jual apa sekarang? Orang mau diapain durian putihnya gitu. Jatuh satu-satu gitu. Ya artinya Bapak udah prediksi ini udah matang Bu Ustaz. Oke. Bapak Ustaz tinggal peram sehari, ini dah jadi. Berarti kan udah besar kemungkinan bisa dipakai, udah bisa ini kan. Maka saya tidak mau panen Bu Ustaz, borong aja lah, kan nampak kan. Hitung aja Bu Ustaz 300 buah. Ya udah. Berapa? Kali berapa Ustaz ambilnya? Nah gitu. Yang tak boleh kan kalau barangnya tak bisa dilihat ini. Contoh apa? Saya kolam ikan saya itu Bu Ustaz. Ada ikannya. Banyak ikan dalamnya Bu Ustaz. Patin segini-segini. Tapi nggak bisa dilihat itu gimana. Tiba panen rupanya segini-segini. Kan beda. Maka tadi kan kategorinya dia masuk kategori mana tadi barangnya itu. Ya kan borongan Pak. Kan bisa kita, misalnya Bapak kan pergi tempat tukang durian, ditumpuk-tumpuknya yang murah-murah itu, nggak tahu berapa biji lah, yang penting ini tumpuk-tumpuk dia. Berapa setumpuk kan gitu kan? Ya sama seperti itu kasusnya. Berapa sebatang? Kan nampak sama dia kan? Nah gitu. Kalau dibilang dia satu bijinya, satu buahnya 30.000 Pak, ya harus dipotong satu buah per berapa buah dia. Berapa sepohon nih Pak? Satu buahnya 30.000. Ya mau tak mau harus dihitung satu-satu. Berapa sebatang nih Pak semuanya nih? Kan bisa.
Nah, sama seperti durian yang tumpuk-tumpuk orang yang kan ada kan yang murah-murah yang 10.000 ditumpuk-tumpuknya aja gitu. Borong murah. Sama beli baju monja satu bal gitu. Berapa banyak? Belinya per kilo atau per picis gitu. Kan borongan sifatnya. Boleh nggak orang itu disuruh untuk yang memanenkannya? Kalau dia mau enggak apa-apa. Nah, aku mau cuman ya harganya dimurahin lah biar aku panen, tapi murahin ya. Berarti dia ngambil upah daripada itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, segitu aja. Nanti kolam bayar itu gimana? Padahal airnya belum tahu yang mancing bayar kan? siapa yang mancing itu bayar. Iya, yang dia bayar tuh apa? Yang dia bayar tuh jasa dia main di situ, mancing di situ, atau ikan yang akan dia panen. Kalau ikan yang dia ambil berarti kan jelas yang dia bayar. Berapa harga ikannya. Ada orang memang ikan itu hampir tak ada, cuma tempat mancingnya aja. Jadi berapa lama waktu dia di situ, nanti di situ dia bayar. Kayak kita main PS sejam 10.000 gitu. Ya ada, dia buat jasa aja gitu. Jasa hiburan aja. Kayak kita wahana main-main aja gitu. Ya cuman nanti kan ada model yang mancing itu ikan yang dipanen, pancing itu bayar. Ada juga bilang kalau dapat untuk bapak lah ikannya gitu. Ya itu hadiah dari dia lah gitu. Dia sama. Kolam ikan itu kan tempat hiburan Pak Ustaz, bukan tempat orang cari makan kan. Kalau orang cari makan itu nggak di kolam mancingnya. Mancingnya pasti di laut, di apa gitu. Orang sedang ke laut aja untuk ngibur diri, bukan untuk cari makan gitu. Intinya kalau buat kolam-kolam ikan itu saya tengok memang kategorinya hiburan. Teman-teman orang cari hiburan, hobi-hobi mancing gitu. Ya relax. Jadi ya ikan-ikannya itu dia bukan jual ikan. Dari awal transaksi dia bukan jual ikan. Kalau transaksi dia jual ikan, berarti dia harus ditimbang. Nanti berapa ikannya macam-macam pula. Ada yang lele, ada yang nila gitu kan, sesuai dengan harganya. Nah gitu. Di sini ada juga kolam ikan. Beberapa di Palace saya tengok ada kolam-kolam ikan untuk mancing. Tapi saya tengok kadang sebagian tuh ikannya tidak ada. Sejam di situ dah. Padahal di kolam seharusnya lebih mudah mancingnya. Kok di kolam makin tak ada ikannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut setelah lebaran.